Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Thomas Fernando Sijabat. Saya mahasiswa dari Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, Fakultas Pertanian, jurusan Ekonomi Pertanian dari kelas SMBPA. Jadi di video ini saya mendapatkan tugas entrepreneur yang diampu oleh Ibu Resna Trimerani, SPI, MSc. Di sini saya akan menjelaskan produk saya yang saya pilih, yaitu pembuatan susu kedelai. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Alat dan bahan untuk pembuatan susu kedelai yaitu alatnya terlebih dahulu yang digunakan adalah kompor, panci, mangkuk besar, pengaduk, kain, blender, dan yang terakhir adalah botol. Untuk bahan yang digunakan adalah yang pertama adalah kacang kedelai, yang kedua adalah sari pandan, yang ketiga adalah gula pasir, yang keempat adalah jahe, dan yang kelima adalah yang terakhir yaitu air. Hai teman-teman, untuk proses selanjutnya adalah cara pembuatan susu kedelai. Untuk alat dan bahan yang disediakan adalah mangkuk besar, kacang kedelai, dan air. Cara pertama adalah masukkan kacang kedelainya ke dalam mangkuk. Kemudian masukkan air bersih juga ke dalam mangkuknya. Setelah tercampur, aduk kacang kedelainya. Hal ini dilakukan supaya kacang kedelainya bersih dan tidak ada kotoran-kotoran yang terdapat pada kacang kedelai. Setelah diaduk dan bersih, kemudian air kacang kedelainya diganti dengan air yang bersih. Ini adalah kacang kedelai yang sudah diganti air dan bersih. Sebelum kita masuk ke proses penggilingan, terlebih dahulu kita melakukan proses perendaman. Perendaman ini dilakukan selama 6 hingga 7 jam. Dan ini adalah kacang kedelai yang sudah direndam selama 6 hingga 7 jam. Dikarenakan kulit pada kacang kedelai masih susah dikelupas, kita akan melakukan proses perebusan. Perebusan ini berfungsi untuk menghilangkan bau berlebihan pada susu kedelai. Baik, kita akan segera melakukan proses perebusan kacang kedelai. Kemudian, masukkan kacang kedelai ke dalam panci yang sudah berisi air. Oke, setelah kacang kedelainya masuk ke dalam panci, selanjutnya kita akan merebus kacang kedelainya. Untuk api pada saat perebusan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil teman-teman, jadi apinya itu sedang saja. Kemudian aduk kacang kedelainya, aduk. Dan inilah kacang kedelai yang sudah direbus tadi ya teman-teman. Perebusan kacang kedelai dilakukan selama 30 menit. Oh ya teman-teman, untuk mengupas kulitnya kita akan merendam lagi kacang kedelainya ke dalam mangkuk yang berisi air. Dan tuang ya teman-teman.
Setelah dituang, remet kacang kedelai yang berada di dalam mangkuk. Hal itu dilakukan supaya kulit-kulit pada kacang kedelainya itu gampang terkumpul, teman-teman. Dan metode ini cepat untuk melakukan pemisahan kulit. Ini adalah kedelai yang sudah direbus tadi, dan setelah dibersihkan kulit-kulitnya, kemudian kita masuk ke proses penggilingan menggunakan blender. Kemudian kita masukin air. Setelah di blender, kita akan menyaring menggunakan kain. Oh ya, yang merupakan alat untuk menyaring merupakan kain yang bersih ya teman-teman. Kemudian peras kacang kedelainya. Oh iya teman-teman, jangan lupa kebersihan tangannya ya. Dikarenakan pada saat pembuatan minuman, kebersihan itu sangat penting. Dan ini adalah perasan dari kedelai yang sudah di blender tadi. Kemudian perasan ini akan dimasak. Lihat teman-teman, untuk apinya ini tidak terlalu kecil juga dan tidak terlalu besar, jadi apinya ini sedang-sedang aja ya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk mengaduk supaya kedelainya tidak meluap. Jadi aduk-aduk terus ya teman-teman sampai mendidih. Setelah diaduk dan hampir mendidih, kemudian masukin gula. Dimasukin gula 4 sendok makan ya teman-teman. Supaya teman-teman nanti sekiranya kurang manis akan ditambahin lagi. Karena kita mempunyai 3 varian rasa. Untuk varian rasa yang pertama kita masukin jahe ya teman-teman. Kemudian aduk sampai aroma jahenya itu terasa harum ya teman-teman. Jika sudah mendidih, berarti susu kedelai dengan campuran jahenya sudah selesai. Dan untuk rasa yang selanjutnya kita menggunakan rasa pandan dan menggunakan sari pandan ya teman-teman. Kalau untuk sari pandannya kita gunakan tergantung ya teman-teman banyaknya yang dimasak. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan. Aduk ya teman-teman. Diaduk terus sampai merata dan hingga mendidih. Kemudian jadi deh susu kedelai pandan. Ini adalah susu kedelai yang sudah jadi. Setelah itu akan masuk proses pengemasan.
produk susu kedelai dari Soyaku yang saya buat tadi. Sesuai yang saya bilang, saya mempunyai 3 varian rasa, yaitu seperti ini. Rasanya ini rasa original. Ini dia menggunakan sari pandan, dan yang ini menggunakan jahe yang tadi ya teman-teman. Oke, mungkin sekian video dari saya. Jika saya ada yang salah atau apa, saya minta maaf. Pokoknya susu kedelai saya mantap. Di sini saya akan review minuman dari susu kedai, yaitu Soyaku. Saya mencoba ya. Segar sih, manisnya sedang, pas lah. Rasanya pun enak, mantap lah pokoknya. Boleh nih. Sip. Coba merasai susu kedelai dari Soyaku. Ya, di sini paduan rasa susu kedelai dan jahe sangat pas dan mantap, apalagi masih hangat. Pokoknya jos lah, mantap. Susu soya kedelai yang rasa pandan yang dibuat oleh produk Soyaku. Jadi saya akan langsung mencobanya. Jadi di susu Soyaku ini paduan antara gula dan sari kedelainya itu sangat bagus sekali, dan wangi dominan kedelai ini menambah cita rasa dari susu Soyaku. Susu Soyaku mantap.